merupakan organisme multiseluler yang terdiri atas banyak sel. Sel-sel tersebut membentuk jaringan. Beberapa jaringan akan membentuk organ dan beberapa organ akan membentuk sistem organ. Jaringan, organ, dan sistem organ apakah yang terdapat pada hewan vertebrata? Pada bab struktur dan fungsi jaringan hewan akan dibahas berbagai macam jaringan, organ, dan sistem organ pada hewan vertebrata yang juga terdapat pada manusia. Berbagai macam jaringan pada manusia dikaji oleh cabang biologi yang disebut histologi tubuh manusia. Tapi sabar dulu ya, di pertemuan pertama ini kita hanya membahas tentang jaringan pada hewan saja. Yuk kita lihat pembahasannya. Jaringan tubuh hewan vertebrata dapat dibedakan menjadi 4 jaringan dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat atau jaringan penyambung, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, di pertemuan pertama ini kita membahas tentang jaringan epitel saja, sisanya di pertemuan berikutnya. Jaringan epitel adalah jaringan yang tersusun selapis atau beberapa lapis sel yang menutupi permukaan organ. Peranannya adalah sebagai pelindung, pengeluaran getah, dan penyerapan. Berdasarkan lapisan penyusunnya, jaringan epitel dikelompokkan menjadi 9, yaitu 1. Epitel pipi selapis, yaitu jaringan yang berfungsi untuk proses difusi, sekresi, dan filtrasi. Contohnya pada dinding pembuluh darah, limfa, ginjal, dan selaput jantung. 2. Epitel pipi berlapis banyak, yaitu jaringan yang berfungsi sebagai pelindung di bawahnya. Contohnya pada rongga mulut, permukaan kulit, esofagus, dan rongga hidung. 3. Epitel kubus selapis terdapat pada organ-organ yang berperan dalam proses pengeluaran kelenjar dan proses penyerapan. Contohnya pada kelenjar tiroid, ovarium, dan tubula ginjal. 4. Epitel kubus berlapis banyak dimiliki oleh organ yang berfungsi dalam proses sekresi dan penyerapan. Contohnya pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium, dan buah zakar. Yang kelima, epitel silindris selapis terdapat pada organ yang berperan dalam proses pengeluaran zat dari dalam tubuh, penyerapan zat, dan melicinkan. Contohnya pada dinding usus, dinding lambung, dan oviduct. 6. Epitel silindris berlapis banyak terdapat pada alat-alat tubuh dan berfungsi sebagai tempat sekresi dan pergerakan. Terletak pada faring, uretra, saluran-saluran ekskresi, kelenjar ludah, dan kelenjar susu. 7. Epitel silindris berlapis banyak semu, memiliki bulu getar pada permukaannya. Terdapat pada organ yang berperan sebagai lapisan pelindung, sekresi, dan pergerakan zat yang melewati permukaan. Contohnya rongga hidung dan trakea. Yang kedelapan, epitel transisional berbentuk tak tentu terdapat pada ureter, kandung kemih, dan uretra. Dan yang terakhir yang kesembilan yaitu epitel kelenjar. Dapat mensekresikan getah berupa enzim, keringat, air ludah, maupun hormon. Berdasarkan cara mensekresikan cairannya, epitel kelenjar terbagi menjadi 2, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin menyalurkan sekretnya ke permukaan tubuh atau eksternal. Sekret berupa cairan jernih seperti air yang mengandung enzim atau musin. Contohnya adalah kelenjar lambung, kelenjar pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Sedangkan kelenjar endokrin mengeluarkan sekretnya langsung ke dalam sistem vaskuler darah atau limfa. Jadi dia secara internal. Nah, sekret yang dikeluarkannya berupa hormon. Contohnya adalah kelenjar hipofisis,
kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, dan kelenjar adrenal. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai jaringan epitel berdasarkan bentuk dan susunan selnya. Jadi materi kita sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di jaringan hewan yang berikutnya pada pertemuan kedua. Terima kasih dan tetap semangat!